Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat malam, Pak malam. Agus. Ya, selamat malam pemirsa. Jumpa lagi dengan channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Kita akan membahas masalah-masalah pertanian secara umum. Kali ini masih dalam komoditas kelapa sawit yang akan kita bahas mengenai masalah pemupukan. Karena pemupukan merupakan bagian yang penting dalam budidaya kelapa sawit. Besarnya, kontribusinya, biayanya bisa mencapai 60%. Nah, oleh karena itu pemupukan menjadi hal yang krusial. Di dalam video-video terdahulu kita sering membahas bahwa pemupukan itu juga harus seimbang. Untuk membahas mana yang seimbangnya, itu akan kita hadirkan bersama kita bintang tamu kita yang rutin mengisi di acara kita, yaitu Pak Jenderal Muhayat. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Pak Muhayat, Pak Jenderal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Selamat malam para netizen seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke ini, Pak Agus, dan di negeri seberang, Pak. Bahkan ada yang telepon Pak kemarin dari Taiwan, Pak, kan gitu. Tapi punya kebun di Indonesia, kan gitu. Ya, itu banyak, yang dari Malaysia juga banyak itu. Jadi seluruh dunia lah yang menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Jadi kita sudah banyak membahas masalah pemupukan. Jadi yang kita bahas kali ini adalah keseimbangan hara antara nitrogen dengan fosfor P, kemudian dengan kalium K, ya kan. Nah, jadi itu kan harus seimbang. Ya, kalau namanya kalau nggak seimbang kan nggak bagus ya kan, Mas. Namanya yang seimbang tapi harus yang bagaimana sih, kan supaya pekebun atau petani itu tidak bingung. Apakah cukup seimbangnya tapi jumlahnya tidak cukup, atau bagaimana? Apakah ada parameter-parameternya yang harus kita penuhi supaya tahu, oh tanaman sawit kita masih kurang yang ini. Oh yang ini cukup, yang ini dinaikkan. Kan kira-kira begitu Pak Imo. Ya, nah, silahkan dijelaskan mengenai N per P maupun N per K, nanti sambil saya tanya-tanya. Silakan Mas Imo. Oke Pak Agus, ini karena pasar kita ataupun netizen kita ini Pak, dari mulai petani sampai juga yang tenaga pendidik Pak Agus, maka akan saya sampaikan sesuai dengan ilustrasi awal Pak Agus. Jadi tanaman kelapa sawit saat ini, kalau petani bilang Pak, harga pupuk sekarang Pak bukan naik Pak Agus, tapi ganti harga, karena kenaikannya di atas 20% Pak Agus, dari sebelumnya hanya sekilonya sekitar 6.000 atau 5.500 sampai 6.000, sekarang udah 7.500. Kalau sebelumnya pupuk itu Pak, satu pohon dalam 1 tahun sekitar 45.000 rupiah aja udah wah sekali Pak. Sekarang harus sampai 60.000 per pohonnya Pak. Sehingga apabila dengan harga yang tinggi dan strategi pemupukannya kita salah, maka udah salah kaprah. Kita hanya buang-buang uang saja. Sehingga sebagai gambaran kita dalam malam ini Pak, diskusi kita akan dari sisi daunnya dan sisi tanahnya. Nah, kenapa? Karena ini sebagai mitigasi awal bagaimana kita menggunakan pupuk kita sesuai dengan porsinya Pak Agus. Jangan sampai berlebih, tapi dengan istilahnya sekarang kan Pak, berbagai tepat itu Pak. Dari tepat waktu, tepat cara, tepat jenis, tepat dosis, tepat administrasi, kan gitu Pak. Nah, saat ini kita tambahi satu Pak, tepat uangnya. Karena sampai uangnya nggak tepat menggunakan, sayang sekali kan gitu. Nah, untuk sisi pertama yang kita bahas Pak, dari sisi daun yang pertanyaan Pak Agus tadi, sebenarnya lebih kita perlukan itu membahas keseimbangannya atau membahas keperluannya kan gitu. Nah, sisi ini yang pertama yang kita penuhi, yang pertama adalah sisi kepenuhannya dulu. Jadi
jangan nyari seimbang ketika itu masih kurang. Misalkan Ya. sebagai berikut bagus. Jadi kebutuhan nitrogen ataupun urea, kalau dalam bentuk urea dalam 1 tahun untuk tanaman muda ukuran 4-8 tahun itu setidaknya kan antara berkisar 2,5-3 kilo Pak Gus, Ya. tergantung produksinya. Nah, misalnya kita berbicara kebutuhan, kalau 2,5-nya ini belum terpenuhi, jangan bicara kita untuk keseimbangannya kan gitu Pak. Tetapi kalau sudah terpenuhi dosisnya tadi 2,75 atau 3 kilo, baru kita akan membahas keseimbangan hara daunnya. Misalkan tadi pertanyaannya Pak Agus, misalkan N per CA-nya berapa atau N per P-nya gitu. N per K. N per K kan gitu. Nah, kalau misalkan N per K di daun kan biasanya kalau kadar N itu berkisar 2,4 sampai 2,6% Pak Gus. Nah, kalau kadar kaliumnya kan 0,8 sampai 1,1 atau 1,2. Maka proporsi ini yang paling mendekati, ini dari penelitian Pak Eko Ginting ya, atau tesisnya itu disampaikan N per K yang paling ideal itu adalah 3,5 sampai 4,21. Itu apa menggambarkan? Berarti menggambarkan antara N sama K itu ya memang harus berimbang. Begitu N-nya naik, K-nya juga akan naik. Kenapa? Kalau begitu ureanya kebanyakan, terus kita memberi kaliumnya kesedikitan, maka multiple efeknya malah justru akan muncul defisiensi boron ini Pak Agus yang beri catatan Pak. Nah, ini menarik Pak Agus kan gitu. Walaupun yang mengalami defisiensi adalah kalium, tapi malah justru ada muncul defisiensi boron seperti itu Pak Agus. Ya, Mas itu tadi kita bahas N per K dulu. Jadi kalau N per K itu kalau yang kurang yang mana atau yang kelebihan yang mana nanti gejala white strip itu muncul ya Mas ya? Ya, betul Pak Agus. Karena kan ya dominannya begitu nitrogennya kebanyakan Pak Agus, kaliumnya kurang. Makanya itu yang akan menyebabkan ini Pak Agus. Dan nampak defisiensi boron atau white strip yang berada di daun yang nampak kekuningan. Jangan sampai salah ini. Nanti membedakan antara kimera sama white strip. Kalau white strip adalah bergaris-garis, kalau kimera kan bisa total Pak Agus kan gitu. Iya. Tadi kan itu menjelaskan lagi bahwa tadi kan nilai N per K itu kan dari 3,5 sampai 4,1 atau berapa tadi? 4,2 Pak Gus. 4,2. Jadi kan artinya kan ilustrasinya gini, kita kan mikir jumlah dulu terpenuhi baru karena pupuk tadi harus 2,5 kilo dulu kan beda. Ini Mas, ini contoh ya, ini contoh saja. Jadi gini, 4/2 itu jadi beda dengan 2/1 ya. Iya, betul Pak. Itu kalau dihitung matematika ketemunya sama 2 gitu. Iya. Tapi dari segi volume memang kebutuhannya 4. Nah, ini kan baru kami udah rasionya betul Pak 2 ya, tapi kan kurang gitu kan gitu. Iya Pak. Jadi nah, untuk betul Pak Agus. Gimana ini Mas? Ya, jadi konsep utamanya Pak Agus tetap nutrial balance Pak. Jadi seperti halnya yang kita bahas sebelumnya Pak, pada sesi sebelumnya ini saya ingatkan lagi bahwasanya kita faktor pembatas dalam suatu unsur hara di dalam tanaman adalah yang paling minimal. Yang keduanya yang perlu diingat bahwasanya kita harus mengaitkan dengan produksi kita Pak Agus. Misalkan target produksi kita adalah 30 ton Pak Agus, ini gambaran mudahnya. Ternyata kebutuhan ureanya itu kalau 30 ton, kalau dengan populasi yang 130 berarti kan tinggal ngalikan Pak, 6,3 dikalikan 30 ton, berarti 180 kilo ya Pak Agus kan? Ya kan Pak Agus, dibagi dengan populasi tanaman 130, berarti sekitar 1,3 sampai 1,5. Itu kan Pak baru generatif Pak, kan gitu. Kalau generatif itu berarti memakan proporsi 54% dari kebutuhan totalnya Pak Gus. Berarti kalau 1,5 untuk generatif, vegetatifnya sekitar 1,2-an. Berarti kalau di total kan 2,7 Pak Gus kan itu. Itu belum kita hitungkan asumsi kehilangan dari penguapan atau apa yang kita bahas hari sebelumnya. Nah, itu yang menjadi catatan yang harus
semua sama-sama dipahami sama planter semua. Jadi jangan sampai salah kebutuhan menghitungnya. Itu pendekatan yang paling mudah adalah neraca balance itu, Pak. Jadi kalau ini Mas Imo, ini kalau masalah keseimbangan hara itu yang biasa terjadi karena pupuknya yang satu terlalu tinggi, yang satu kurang, atau gimana Mas? Yang satu kurang, yang satu nggak dipupuk, atau gimana yang Nah, kebiasaan yang terjadi di masyarakat ini Pak Agus mengabaikan jenis kebutuhan tanamannya. Nah, sekarang ini Pak, Ponska atau pupuk Ponska subsidi Pak yang mudah di pasaran yang sebelumnya komposisinya triple 15. Ini kan juga berubah Pak Agus menjadi 15, 10, 12. Nah, ini yang harus diperhatiin. Kenapa? Karena sebelumnya komposisinya 15 berubah ke 12. Berarti di situ kehilangan 3% kan gitu. Karena penyesuaian harga yang tinggi kenaikan kalium ini. Nah, makanya yang 3% harus digantikan dengan tambahan KCL lain kan gitu. Tambahin dengan sendirinya kan gitu, Pak. Nah, ini harus diperhatiin. Yang kedua, kadang-kadang masyarakat memilih pupuk yang paling murah dan mudah didapatkan, Bagus. Sehingga tanpa mengabaikan jumlah neraca barang yang harus diperlukan. Ini juga menjadi catatan ini, Bagus. Karena ganti Kang Pinan terjadi, jadi milih aja yang mana yang ada pupuknya semua ditabur. Nah, terakhir salah kaprah Bagus. Karena apa? Kadang-kadang ureanya berlebih, TSP-nya berlebih. Ini yang menjadi masalah kan gitu Bagus. Padahal kan harap terangkut panganan itu urutannya kalium dulu yang paling tinggi kan gitu. Iya, kan namanya sing penting ono Mas, yang penting ada. Daripada nggak dipupuk pula itu ya. Betul, ini berbeda Bagus. Tapi kan sekarang kan saya rasa semua planters milenial yang generasi-generasi seumuran saya ini Bagus. Pasti sudah menghitungkan cost per hektar atau cost per pohonnya Bagus. Dan saya akan berpikir cerdas Pak untuk melakukan pemupukan. Apalagi harga per hari ini Pak udah di atas 2.600 Pak TBS Pak. Ya, Saman udah tua Mas, bukan milenial. Oh iya. Ya. Jiwanya Pak, jiwanya. Iya, jiwanya. Iya. Terus gini Mas, ini kan tadi N per K itu kalau nggak seimbang muncul white stripe, justru solusinya yang sering sampean berikan kepada netizen itu kasih boron, ya kan Mas? Iya Pak. Kadang 100 gram per pohon per tahun gitu kan. Iya Mas. Ya betul Pak Agus. Nah ini kan hanya ibaratnya obat sementara Pak Agus. Jadi misalkan Bapak kasih boron 100 gram itu kan mengobati beberapa saat 2 atau 3 bulan kan gitu. Tapi untuk selanjutnya ketika tandan yang terpanen juga keangkut satu pohon 3 Pak, itu akan nggak berimbang lagi pasti kan. Ya sebelumnya sudah gini pasti akan seperti ini kan gitu nariknya. Makanya ya semuanya harus berdasarkan tadi Pak, bagaimana neraca haranya itu udah harus seimbang semua kan gitu Pak. Jangan seperti ini terus, tapi ya harus kita dekatkan seperti ini. Rata bukan tentu harus sama karena konsentrasinya kan juga berbeda. Sekarang kita Mas, sekarang N per P, tadi kan N per K. Iya, Pak. Yang N per P gimana itu? Harus berapa nilainya? Nah, kalau N per P Pak, ini rasionya harusnya jauh lebih rendah Pak Gus. Biasanya berkisar 2,3 sampai 2,7 Pak. Karena kan P itu kan ya di dalam tanah persediaannya kan sebenarnya itu banyak Pak Gus, P totalnya. Tapi P tersedianya yang sering terjadi kendala. Sehingga untuk mengantisipasi mitigasi itu sebenarnya kita memerlukan unsur CA di situ kan gitu Pak Agus. Supaya keseimbangannya baik kan gitu. Kalau di tanah itu kan di daun biasanya kadar N-nya ada 2,4 kan gitu. P-nya 0,155 kan gitu. Ya harapannya itu Pak dapat sekitar 2,3 sampai 2,7 lah. Itu rasionya yang diharapkan dalam kondisi bagus. Tetapi itu sudah dalam kondisi semua terpenuhi ya Pak Gus, tinggal menimbangkan aja. Sehingga kalau sudah ada yang petani lahannya di 5 hektar, 10 hektar dengan produktivitas tinggi, akan jauh lebih baik diambil hara daunnya satu sampel aja, terus dianalisis, sehingga kita tahu mana yang bisa diefisiensikan dengan kondisi harga pupuk saat ini Pak. Oh ya, pokoknya kita ingatkan lagi Mas, dalam hal keseimbangan itu yang pertama itu prioritas diomongkan kebutuhan dulu, terpenuhi dulu, baru ngomong keseimbangan. Masuk keseimbangan tapi jumlahnya rendah kan nggak cukup artinya gitu. Betul bagus, betul. Iya. Oke Pak Imo, kita sudah menjawab mengenai keseimbangan. Iya bagus. Mungkin tambahannya di tanah juga harus diperhatikan kan gitu Pak. Iya.
kali ini memang bahasan kita rasio perbandingan nitrogen per AP, kemudian N per K. Ya. Dan untuk video-video selanjutnya akan kita bahas nutrisi atau unsur hara yang lain. Terima kasih Pak Imo, Pak Jenderal Muhayyad sudah berbagi dengan kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua demi kejayaan kelapa sawit Indonesia. Terima Oke, kasih. Pak Agus. Assalamualaikum Sama-sama, Pak Agus. warahmatullahi Selamat malam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.